Salma Salsabil merupakan salah satu artis baru yang tengah jadi sorotan usai keluar menjadi pemenang Indonesian Idol 2023. Kini Salma Salsabil pun banyak bermuncul di berbagai podcast dan acara televisi untuk menceritakan kisah hidup dan perjuangannya selama di Indonesian Idol 2023. Selain itu, Salma Salsabil juga mendapatkan lagu kemenangannya dari Indonesian Idol 2023 yang berjudul Menghargai Kata Rindu. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Salma bermain game yang dimana harus menjawab pertanyaan dari gulungan kertas yang diambil. Wanita asal Probolinggo itu mulanya mendapatkan pertanyaan yang harus memilih cowok ganteng atau cowok wangi. Ia rupanya memilih cowok wangi. Gak ganteng gak apa-apa, kayak pengen tahu gitu, baunya apa ini? Kata Salma, dikutip dari YouTube Opal_ID pada Jumat, 23 Juni 2023. Selanjutnya, ia disuruh mengemukakan pendapat mengenai zodiak Gemini. Seperti diketahui, zodiak tersebut sering mendapatkan label menyebalkan. Namun ternyata, Salma menganggap zodiak Gemini tidak demikian. Hal ini berdasarkan orang-orang sekelilingnya yang berzodiak Gemini dan cocok dengannya. Tapi jujur dibalik semua orang yang bilang Gemini itu menyebalkan, aku cocok sama Gemini, ungkapnya. Menurutnya, stereotip Gemini menyebalkan itu tidak sepenuhnya benar karena semua orang pasti punya sisi menyebalkan. Gini, tidak semua Gemini itu menyebalkan. Mungkin menyebalkannya ada alasannya. Semua orang tuh menyebalkan, ada sisi menyebalkannya dong. Tapi di Gemini ini kan stereotipenya menyebalkan 100%, ujarnya. Namun, orang berzodiak Gemini yang ia temui bersifat santai dan cenderung cuek. Tapi Gemini ini, Gemini yang saya temui ya, dia tuh bisa bodoh amat aja. Orangnya santai menurutku, bebernya lagi. Potongan video tersebut diunggah ulang oleh akun TikTok netizen, hingga menuai beragam komentar dari penggemarnya. Tak sedikit yang malah menyeret nama Roni Parulian. Dia santai, aduh jadi keinget yang kata-kata di podcast Mas Anang. Salma juga bilang, kalau Roni tuh anaknya santai, komentar salah satu netizen. Gemini yang saya temui, pembawaannya santai. Catek, siapa lagi itu kalau bukan Roni, ujar yang lain. Itu mah Roni Sal, kata yang lain. INISIALRONYAHAEY3, tutur lainnya. Diketahui, Roni Parulian merupakan juara ketiga Indonesian Idol 2023 dan juga pasangan duet Salma di kompetisi tersebut. Berkat chemistry yang kuat antara Salma dan Roni, tak jarang banyak netizen yang menjodoh-jodohkan mereka. Selain itu, Roni Parulian lahir pada 9 Juni 2001 yang merupakan zodiak Gemini. Maka tak heran jika banyak netizen yang menilai bahwa Salma Salsabil merasa cocok dengan Roni Parulian yang berzodiak Gemini. Salma Salsabil Idol bikin asik warga Tasik. Guyuran hujan tidak menyurutkan semangat Salman buat nonton idolanya. Salma Salsabil sang juara Indonesian Idol 12 manggung di Tasikmalaya pada Jumat, 7 Juli 2023 di event Pekan Gembira Bersama 2023 di lapangan Wiryadinata Kota Tasikmalaya. Acara dibuka dengan band-band indie Tasikmalaya, dilanjutkan dengan penampilan Dikta Wicaksono, Salma Salsabil dan ditutup dengan penampilan Padi Rebon. Band-band indie Tasikmalaya yang tak kalah keren juga memeriahkan panggung Pekan Gembira Bersama 2023, yaitu ada penampilan dari Sky Project, Wave dan Supercharger. Dikta Wicaksono juga menghibur para penonton dengan membawakan lagu anak sekolah yang dipopulerkan Chrisye. Band legend Padi Rebon juga menyihir para penggemarnya dengan lagu-lagu andalannya yang populer pada masanya. Di antaranya membawakan lagu Syahdu Kasih Tak Sampai. Wali Kota Tasikmalaya, CK Virgowansyah juga membuka event Pekan Gembira Bersama 2023 wisata satu hari ini dengan jargon Tasikmalaya memang asik. Selain menghadirkan musisi-musisi keren tanah air, event Pekan Gembira Bersama 2023 wisata satu hari di Tasikmalaya juga menggelar festival bakso. Festival bakso ini menghadirkan 15 pedagang bakso yang ada di Tasikmalaya, di mana bakso ini menjadi favorit semua kalangan. Walau diguyur hujan, para Salman sebutan untuk fans Salma Salsabil tetap bersemangat menonton idolnya perform. Hujan tidak menyurutkan semangat para Salman sampai rela basah-basahan dan mereka tetap antusias bernyanyi bersama Salma. Pada event Pekan Gembira Bersama 2023, Salma Salsabil membawakan beberapa lagu yang pernah ia bawakan di panggung Indonesian Idol 12 dan lagu lain.
Lagu yang Salma bawakan diantaranya lagu Love Never Felt So Good dari Michael Jackson, Kala Cinta Menggoda dari Chrisye juga dibikin galau dengan lagu Menangis Semalam dari Audi. Untuk lagu Kala Cinta Menggoda milik mendiang Chrisye ia bawakan dengan versi jazz groove of-nya Salma menjadi terlihat keren dan enak didengar. Selain Menangis Semalam, lagu Dibalas dengan Dusta dari Audi juga menggema dan menggalaukan warga Tasik di bawah guyuran hujan. Lagu Rungkat milik Happy Asmara juga Salma bawakan dengan asik dan penuh energi. Para Salman pun bernyanyi bersama dengan penuh antusias. Lagu Surat Cinta milik Vina Panduwinata juga dibawakan Salma dengan aransemen dan improvisasi gaya khasnya. Tidak lupa, Salma membawakan lagu Burung yang viral di sosial media dan lagu kemenangan berjudul Menghargai Kata Rindu. Penampilan Salma Salsabil di event Pekan Gembira Bersama 2023 Tasikmalaya ini membuat para Salmen gak bisa move on karena penampilan yang pecah dari sang juara Indonesian Idol 12. Setelah didapuk jadi juara Indonesian Idol XII, Salma mulai banyak tawaran manggung di luar kota, termasuk kini hadir di kota Tasikmalaya. Perjalanan Salma Salsabil sampai di Indonesian Idol 12 ini tidak mudah. Sejak usia belia ia sudah ikut ajang pencarian bakat bernyanyi yaitu Idola Cilik pada tahun 2013. Setelah bertahun lamanya dan mengikuti beberapa ajang pencarian bakat bernyanyi, akhirnya gelar The Next Indonesian Idol kini ia sandang. Salma Salsabil dan Ronnie Parulian merupakan dua jebolan Indonesian Idol musim ke-12 yang berteman dekat sejak masih sama-sama berjuang di ajang pencarian bakat tersebut. Pertemanan Salma dan Ronnie semakin erat terjalin sejak Indonesian Idol musim ke-12 memasuki babak 4 besar. Tidak hanya Salma dan Ronnie, dua kontestan lain yang masuk ke babak 4 besar juga berteman dekat yaitu Nabila Takiyah dan Nyoman Paul. Saking eratnya jalinan pertemanan mereka, warganet bahkan memberikan panggilan khusus untuk mereka berempat yakni Panaroma yang merupakan gabungan dari nama Paul, Nabila, Ronnie, dan Salma. Mereka berempat juga kerap dijodohkan oleh warganet dan dijadikan dua pasangan yaitu Salma dan Ronnie, serta Paul dan Nabila. Tidak sedikit juga yang berharap jika kedua pasangan tersebut bisa menjalin hubungan yang lebih dari sekedar sesama jebolan Indonesian Idol saja. Meskipun keduanya sudah mengklarifikasi jika hubungan yang terjalin di antara mereka hanya sebatas teman, akan tetapi para warganet tidak berhenti menjodohkan dan berharap suatu hari nanti bisa menjadi sepasang kekasih. Sayangnya keinginan netizen menjadikan mereka sebagai sepasang kekasih harus pupus setelah Salma mengakui jika dirinya telah memiliki seorang pacar dalam sebuah podcast beberapa waktu lalu. Tentunya pengakuan Salma ini membuat beberapa netizen merasa sedih dan tidak sedikit yang menolak untuk mempercayai pengakuan Salma tersebut. Sebagai orang yang dekat dengan Salma, Ronnie memiliki kesan tersendiri terhadap gadis yang sudah pernah mengikuti berbagai ajang pencarian bakat nyanyi tersebut. Dalam podcast TS Talks yang juga dihadiri oleh Nyoman Paul beberapa waktu lalu, Ronnie mengungkapkan bagaimana sosok Salma Salsabil di matanya. Berawal dari pembahasan mengenai chemistry yang harus mereka bangun saat bernyanyi bersama Salma dan Nabila hingga kemudian terungkap alasan yang membuat keempatnya alami kesulitan fokus. Kemarin lebih susah fokus takut ketawa sih, apalagi khususnya kalau kita dapat lagu yang romantis, ujar Paul. Siapa yang pertama kali bikin ketawa biasanya? Yang ngelawak duluan? Tanya Marianne selaku host. Salma, jawab Paul. Salma tuh lucu ya, ucap Marianne. Bukan lucu sih kak, aneh, jawab Ronnie. Salma kamu dibilang aneh, timpal Luna Maya. Setelah itu Ronnie kemudian menceritakan momen saat harus menyanyikan lagu romantis bersama Salma hingga membuat keduanya terus tertawa dari mulai latihan hingga gladi resik.